Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Indra Pahala, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini mahasiswa saya dari kelas S1 Akuntansi A, kelas angkatan 2022 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi pajak. Mari bersama-sama kita menyimak apa yang disampaikan oleh mahasiswa saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan membahas mengenai rekonsiliasi fiskal. Kelompok kami terdiri dari Devri Nizar Nazarullah, Muhammad Abdurrahman, dan Rafli Ramadhani Adevan. Nah, apa itu rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal adalah cara untuk mencocokkan beberapa perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan komersial yang telah disusun sesuai dengan sistem akuntansi keuangan atau SAK dan dengan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan penyusunan sistem fiskal. Nah, pengertian dari Setiawan dan Musri, rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian tentang menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan pajak. Bagaimana sih penerapan rekonsiliasi fiskal ini? Sistem ini diterapkan pada keseluruhan penyusunan laporan laba rugi yang mencakup pengeluaran atau beban, serta pendapatan. Nah, tepatnya rekonsiliasi dijalankan pada pos-pos biaya serta penghasilan dalam laporan keuangan komersial. Nah, yang diantaranya itu terdiri dari pertama, rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final. Kedua, rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak. Yang ketiga, wajib pajak mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan bruto. Yang keempat, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Yang kelima yaitu wajib pajak mengeluarkan biaya agar mendapat pendapatan yang sudah dikenakan PPh final dan pendapatan dikenakan PPh non final. Selanjutnya, apa sih tujuan rekonsiliasi fiskal ini? Pertama, memeriksa draft laporan keuangan. Tujuan pertama dilakukannya rekonsiliasi fiskal adalah agar perusahaan dapat memeriksa kembali draft laporan keuangannya sebelum nantinya diserahkan ke Dirjen Pajak. Perusahaan dapat meneliti draft laporan keuangan tersebut berdasarkan pada data yang sudah ada dan dengan memperhatikan segala bentuk transaksi, lalu melakukan penyesuaian di antara penghasilan dan pengeluaran. Yang kedua yaitu meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan peraturan dan regulasi wajib pajak. Karena itu, penting untuk melakukan rekonsiliasi fiskal agar tidak ada kesalahan atau kerancuan pada laporan keuangan yang telah dibuat. Jika memang ada kesalahan yang muncul, artinya ada kekeliruan saat melakukan perhitungan besar nominal pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Inilah yang membuat fungsi dari rekonsiliasi fiskal menjadi sangat penting. Yang terakhir yaitu meminimalisir adanya kesalahan hitung. Rekonsiliasi fiskal juga dilakukan untuk menghindari dan menekan kemungkinan kesalahan perhitungan pajak. Pasalnya, nominal angka yang salah bisa menyebabkan kerugian yang fatal. Karena itu, rekonsiliasi fiskal harus dilakukan untuk membuat laporan keuangan dan perhitungan pajak yang lebih tepat, serta membantu Dirjen Pajak untuk menghitung pajak yang sesuai dengan perusahaan terkait. Ya, selanjutnya ini ada jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Nah, yang pertama ini ada rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap ini bisa disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, rekonsiliasi beda tetap membedakan antara laba kena pajak dengan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul karena transaksi yang mengacu pada UU Perpajakan dan tidak akan terhapus dengan sendirinya di periode lainnya. Nah, yang kedua ada rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi beda waktu ini disebabkan karena adanya beda waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak itu sama, namun terdapat perbedaan terhadap letak pada waktu alokasi biaya. Lalu di sini ada koreksi fiskal negatif dan positif. Nah, yang pertama ini ada koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif ini adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah.
sehingga laba fiskal akan lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal, lebih besar dari rugi komersial. Nah, koreksi negatif biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya seperti yang pertama, adanya selisih komersial di bawah penyusutan fiskal. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, namun termasuk dalam peredaran usaha penyusutan. Yang ketiga ini ada penyusutan fiskal negatif. Selanjutnya ini ada koreksi fiskal negatif dan positif. Nah, koreksi fiskal positif ini merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Nah, yang biasanya terjadi umumnya itu disebabkan yang pertama ada biaya yang dibebankan oleh kepentingan pribadi wajib pajak. Yang kedua, ada pengganti atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa. Yang ketiga, ada dana cadangan. Yang keempat, ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya ada pajak penghasilan, lalu ada harta yang dihibahkan, gaji yang dibayarkan kepada pemilik, sanksi administrasi, selisih penyusutan atau amortisasi komersial, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final. Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang tidak disebutkan. Selanjutnya ini ada tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Tahapan rekonsiliasi fiskal ini pertama, mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Mengidentifikasi elemen-elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruh terhadap laba usaha kena pajak. Lalu ada mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Lalu yang terakhir ini ada melakukan penyusunan laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Selanjutnya ada deductible expense dan non-deductible expense. Nah, deductible expense ini adalah beban-beban yang bisa menjadi pengurangan laba kotor. Nah, daftar deductible expense diatur dalam UU PPh pasal 26. Di antaranya yang pertama ada beban gaji atau upah, yang kedua ada beban tunjangan PPh pasal 21, yang ketiga ada beban PPh dibayar perusahaan, selanjutnya ada beban premi asuransi jiwa pegawai dibayar perusahaan sepanjang menambah penghasilan pegawai. Lalu ada beban atas iuran jam sostek dibayar perusahaan atau pegawai. Nah, dibagi lagi menjadi iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, iuran jaminan pelayanan kesehatan, dan iuran jaminan hari tua. Lalu ada beban atas iuran pensiun ke dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan baik dibayar karyawan maupun dibayar perusahaan. Selanjutnya ini ada lanjutannya lagi. Lanjutannya adalah beban tunjangan pengobatan, beban antar jemput karyawan, beban keamanan dan keselamatan kerja, misalnya penyediaan seragam dan peralatan keamanan bagi pekerja pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, dan pakaian hansip atau satpam. Selanjutnya ada beban penyusutan aset perusahaan. Selanjutnya ada beban pemeliharaan atau servis kendaraan operasional perusahaan. Beban penyelenggaraan seminar, penataran, kursus atau pendidikan di dalam negeri. Beban honor atau uang saku pegawai yang mengikuti seminar dan sebagainya. Yang ke-14 ada beasiswa yang memiliki ikatan kerja dengan perusahaan, beban bunga atas pinjaman yang dilakukan perusahaan. Beban sewa tanah atau bangunan, beban sewa selain tanah atau bangunan, beban litbang yang dilakukan di Indonesia, PBB untuk tanah dan bangunan pabrik atau kantor, beban ATK, beban listrik, air, telepon, beban materai atau perangko, kerugian penjualan aset yang digunakan dalam operasional perusahaan. Yang ke-24 ada beban untuk sumbangan bencana alam berstatus bencana nasional. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada beban promosi, beban pembelian bahan baku, beban tunjangan perumahan,
beban perjalanan dinas dalam negeri, dan yang terakhir adalah beban kerugian piutang tak terdagih yang telah memenuhi aturan perpajakan. Untuk selanjutnya ini yang nomor kedua, non-deductible expense merupakan beban-beban yang tidak bisa menjadi pengurang laba kotor. Daftar non-deductible expense diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 9, di antaranya yang pertama itu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak atau yang pengenaan PPh-nya bersifat pinal. Yang kedua, premi asuransi jiwa, pemilik atau pemegang saham dan keluarganya. Yang ketiga, pemberian imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan SPT beras, seperti beras, makanan, atau minuman. Yang keempat, beban yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemilik atau pemegang saham. Yang kelima, beban penyusutan kendaraan operasional yang dibawa pulang oleh pegawai. Yang keenam, beban pemeliharaan atau reparasi kendaraan operasional yang dibawa pulang oleh pegawai. Yang ketujuh, beban bahan bakar kendaraan operasional yang dibawa pulang oleh pegawai. Yang kedelapan, beban sanksi perpajakan seperti bunga, denda, atau kenaikan. Yang kesembilan, beban litbang yang dilakukan di luar negeri. Yang 10, beban PBB untuk tanah dan bangunan pribadi. Yang 11 itu beban pulsa HP, fasilitas kantor dibawa pulang. Yang ke-12, beban kerugian piutang yang tidak memenuhi aturan perpajakan. Dan yang terakhir, sumbangan bencana non-bencana nasional. Untuk selanjutnya ini metode penyusutan yang diperbolehkan dalam aturan pajak. Untuk kelompok harta yang berwujud itu yang pertama ada bukan bangunan, kelompok 1 itu dengan masa manfaat 4 tahun dengan metode garis lurus 25% dan metode saldo menurun ganda itu 50%. Dan kelompok 2 itu 8 dengan masa manfaatnya 8 tahun dengan metode garis lurus 12,5%, dengan metode saldo menurun itu 25%. Kelompok 3 itu dengan masa manfaat 16 tahun dengan metode lurus 6,25% dan metode saldo menurunnya itu 12,5%. Dan yang terakhir itu kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun dengan metode garis lurus 5% dan metode saldo menurunnya itu 10%. Yang bagian kedua itu bangunan. Yang pertama itu ada bangunan permanen dengan masa manfaat itu 20 tahun dengan metode garis lurus 5%. Dan yang terakhirnya itu tidak permanen dengan masa manfaat 10 tahun dan metode garis lurusnya itu 10%. Penghasilan dikenakan PPh Pinal. PPh Pinal merupakan PPh yang dipungut langsung saat penghasilan tersebut diperoleh atau diterima. Contoh pendapatan bunga deposito, penghasilan dari penjualan saham, dan penghasilan atas hadiah dan undian. Penghasilan bukan objek pajak merupakan penghasilan yang menurut pajak tidak bisa diakui sebagai penghasilan perusahaan. Contoh pendapatan dividen untuk kepemilikan lebih dari 20% dan pendapatan dari sumbangan atau hibah. Dan ini contoh dari format rekonsiliasi fiskal. Dengan yang pertama itu pasti ada judul perusahaan, yang kedua ada nama dari kertas kerja rekonsiliasi fiskal dan periode Desember 2020. Dan bagian pertama ini ada laba rugi akuntansinya berdasarkan laporan laba rugi. Yang bagian kedua ini ada koreksi berdasarkan positif ataupun negatif, dan yang bagian akhirnya itu laporan laba rugi pajak atau laporan fiskalnya. Sekian pembahasan materi terkait dengan rekonsiliasi fiskal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.